Dan tadi jika kita lihat di bagian awal saat prosesi pelantikan dan juga pengambilan sumpah kemudian berjalan sampai ke saat Presiden Prabowo menyalami masing-masing satu persatu para wakil menteri dan juga pendampingnya. Yang pertama disalam ini adalah sosok Mayor Teddy Indrawijaya. Kita sudah kenal, kita sudah melihat seperti apa sosok Mayor Teddy ini selama ini sangat setia menjadi seorang ajudan dari Pak Prabowo ya, Presiden Prabowo. Anda melihat pemilihan dari Mayor Teddy ini menjadi Seskap, apa yang bisa Anda soroti atau analisa terkait dengan hal ini mungkin, Mas Saidiman? Karena kan ini juga menjadi salah satu perbincangan yang juga tengah diulas juga di mana-mana. Iya, memang sosok Teddy Indrawijaya ini cukup menarik ya perhatian publik. Tetapi saya kira tidak terlalu mengejutkan kalau kemudian ia ditempatkan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kalau kita lihat sejarah presiden-presiden sebelumnya kan memang selalu mengambil sosok yang terdekat dengan dirinya itu sebagai Menteri Sekretaris Kabinet ya. Misalnya di masa Pak Jokowi ada Pak Pratikno misalnya ya, sekarang ada Pak Teddy, dan itu terjadi juga di masa SB. Jadi saya kira ini memang sesuatu yang wajar kalau kemudian sosok seperti Teddy Indrawijaya yang kita kenal memang sangat dekat dengan Pak Prabowo Subianto, dan bahkan itu juga di media sosial kita melihat figurnya itu jadi satu sosok tersendiri gitu ya, mendampingi Pak Prabowo selama ini. Saya kira memang cukup wajar kalau ia ditempatkan di sana karena kedekatannya. Sekalipun demikian memang ada sekarang isu yang muncul di media sosial bahwa ketika ditetapkan sebagai Menteri Sekretaris Kabinet ini dia masih posisinya sebagai tentara aktif, yaitu menjadi persoalan. Saya tidak terlalu mengerti ya persoalan itu, tetapi di luar daripada polemik yang muncul itu saya kira ini wajar kalau kemudian Prabowo Subianto mengambil figur yang dirasa paling dekat dan mungkin paling dipercaya untuk kemudian melekat pada Prabowo Subianto sebagai Menteri Sekretaris Negara. Baik, dan memang ini bukan suatu hal yang baru lagi ya. Tadi seperti yang Anda katakan, berkaca pada pemerintahan sebelum-sebelumnya juga sosok dari Seskap ini dipilih adalah orang yang terdekat mungkin dari presiden yang tengah menjabat. Tetapi yang ingin saya tanya adalah seberapa krusial sebenarnya posisi Seskap ini dalam pemerintahan? Mungkin perspektifnya bisa dibagi nih Mas kepada masyarakat awam untuk dapat mengerti terkait dengan posisi Seskap ini, apa yang menjadi tugas fungsinya dan juga seberapa krusial dalam pemerintahan tersebut. Saya kira sekretaris kabinet kalau kita lihat selama ini memang cukup krusial ya. Dia bisa dikatakan sebagai salah satu tangan kanannya presiden gitu ya. Terutama selain berkomunikasi dengan publik, tetapi dia juga menjadi tangan kanan presiden misalnya untuk berkomunikasi dengan pembantu-pembantunya yang lain. Misalnya kalau kita lihat ya posisi Teddy sekarang ini dalam beberapa hari ini kan dia menjadi penghubung antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan para calon menterinya misalnya. Dia memerankan peran semacam itu. Jadi kita bisa menyatakan bahwa sekretaris kabinet ini akan melekat kepada presiden dan menjadi penyambung lidah dari presiden, baik kepada pembantunya mungkin juga kepada masyarakat luas gitu. Baik, kemudian dari sosok-sosok yang juga tadi dilantik kita melihat ada wajah-wajah yang sebenarnya sudah